Oke lah, kita mulai ya. Selayar Yoi. bersama Aziza Hanum. Wuh. Ya, temen gue yang udah lama gak ketemu ini. Gue nyapa lagi ya buat teman-teman yang udah mau ngeluangin waktu nonton live vaksin bareng sama Hanum nih. Kalau ada yang mau tanya-tanya sama Hanum, tinggal komennya juga bisa kok. Nanti bisa gue bacain atau bisa gue tanyain ke Hanum ya. Yoi. Oke, Num. Ya, Pertanyaan pertama. Pekerjaan profesional pertama lo itu apa sih? Dan itu kapan? Waktu itu kapan? pekerjaan profesional seumur gue hidup. Ah, pertama kali lo ngejalanin pekerjaan profesional pertama tuh apa? Hmm, translator. Translator apa tuh? Translator bahasa Inggris ke bahasa Indonesia. Sama voice over talent. Zaman gue SMA. Aduh, dari SMA. Mm-mm. Kalau yang Gila lo benar-benar mencipta kayak apa? profesional tuh maksudnya yang dibayar gitu Iya, ya. yang dibayar yang lo merasa kayak wah nih kerjaan profesional pertama gue nih, yang gue akhirnya mengerjakan sesuatu dapat bayaran gitu. Itu tuh. Iya, iya, SMA Oh, dulu ngebantuin temen gue. Kayak temen gue waktu itu lagi mau sidang skripsi. Gue lupa. Gue juga masih SMA. Terus kayak ada, ah, maksudnya gue juga modal kamus kok. Nggak sebegitunya banget bahasa hmm, Inggrisnya. Cuman emang lagi BU kan. Jadi ya kerjain aja. oke. Nggak ada jawab apa. Sini gue kerjain. Padahal mah urusan bisa banggain ntar dulu gitu. Yang penting nekat dulu. Tuh, Terus sama satu itu lagi SMA voice tuh ya. over itu kerjaan SMA. Hmm, Voice over kerjaan dari abang gue. hmm. Itu SMA Voice juga. over untuk SMA lulus deh kayaknya itu tuh. Nah Ah, terus habis itu baru jadi itu kalau fotografer ngomongin bantuin abang gue juga. soal voice over suara gitu ya. Mm-mm. Lu kan bisa apa? Yang gue tahu akhirnya lu orang yang bisa menyesuaikan suara lu gitu. Dari yang kalau gue ngobrol sama lu biasa, Mm-mm. itu karena gue mes aja gitu ketika lu ngobrol biasa ya udah itu karena emang profesional sebagai seorang voice over lah ya. Akhirnya lu bisa Uh-uh. menyesuaikan suara lu, karakter lu gitu. Mm-mm. Itu lu Mm-mm. latihan khusus gak sih pada saat awal atau pertama, karena atau lu ngerasa gue pede aja nih suara gue bisa bagus kok. Kalau maksudnya jujur ya, karena anak Hmm. SMA dulu tuh Hmm. duit setengah mati susahnya. Jadi kerjaan Oke. apa aja tuh sikat gitu. Gue nggak tahu mungkin pada saat itu abang gue melihat sebuah potensi entah apa kali ya. Hmm. Kayak, lo coba deh nge-VO. VO-nya tuh kalau nggak salah bukan ngobrol, VO-nya itu bersiul. Jadi gue bersiul untuk satu musik. Beneran, Masih aneh banget. kayak ada nadanya gitu. Jadi itu musik tentang salah Hmm. satu, ada kayak campaign tentang Papua gitu. Terus Oke. gue nggak tahu apa karena abang gue nggak bisa bersiul apa gimana, gue disuruh jadi talent siulnya gitu. Terus gue dapet gope, lumayan banget ya. Cuma siul dapat gopek. Cuma sih dapat goper dari situ nagih. Ya ya. Ayo sini kasih aku job apa sini aku kerjain gitu. Akhirnya Nice nice nice. Palu gada. Dari situ next karir profesionalnya, gue thanks to abang gue sih kayak dia ngajak Hmm. gue ke banyak project banget. Gue emang hobi banget moto-moto dari dulu tuh. Kamera juga dulu dipinjemin sama dia. Hmm. Akhirnya, nah kerjaan profesional pertama gue yang dibayar sama organisasi itu pas gue jadi fotografer lepasnya buat annual reportnya FAO tentang kasus avian influenza. Jadi Oke. untuk FAO itu ada FAO UN, ada laporan Hmm. tahunan tentang kasus avian influenza. Waktu itu abang gue masih kerja di FAO lah. Ini agak-agak KKN, tapi gue nulis itu di CV sampai sekarang ada. Gue official photographer untuk annual Oke. FAO report pada tahun itu. Gue lupa tahun berapa ya. Ntar gue lihat lagi deh. Itu Jadi lu ya itu pertama masih banget masih juga masih tuh. SMA apa udah kuliah? Itu Apa kayaknya udah lulus? itu kayaknya jeda antara SMA mau masuk kuliah deh. Soalnya gue sempat nganggur setahun dulu. Nggak nganggur sih, Oke. kayak bimbingan belajar gitu karena
ambi banget yang masuk negeri gitu, padahal sebetulnya nggak penting-penting banget ambisinya. Terus akhirnya waktu itu yang gue tahu ya, setelah gue kenal sama lo, itu lo masuk radio, itu tuh jeda dari berapa pekerjaan lu sih? Sampai akhirnya lo masuk radio waktu itu. Kalau official job gue kantoran itu, sebelum radio itu gue sempet magang, nggak magang sih, gue kerja jadi kayak freelance reporter untuk majalah. Jadi ada, gue lupa nama agensinya apa, pokoknya ada majalah Tawaf dulu, majalah tentang agama gitulah. Gue sempat jadi reporter di situ. Itu digaji, hitungannya sebetulnya anak magang, gajinya cuma 600.000 doang gitu sebulan, tapi gue happy banget. Terus mereka memberdayakan gue jadi modelnya, memberdayakan gue jadi reporternya, memberdayakan gue jadi segala macam. Habis itu karena kriteria lu cocok banget ya. Iya, mukanya cukup representatif kan sama berbau-bau Timur Tengah, tinggal lo taruhin pohon korma aja di sebelah sini gitu sih. Gitu. Akhirnya udah deh gitu mulai. Nah, tapi sebenarnya cita-cita sebenarnya lu tuh apa sih? Cita-cita kecil apa cita-cita karir? Cita-cita karir gitu. Maksudnya kayak apa? Misal gini, kalau kita ngomongin karir, cita-cita karir gitu ya. Apakah profesi lo yang sekarang ini itu adalah cita-cita lo atau salah satu rencana besar di hidup lo gitu? Iya, it is. Gue dari kecil, dari gue TK, gue punya cita-cita buat jadi news anchor. Karena tiap nonton TV, gue kayak ngomong gitu ke nyokap gue, sambil nonton Bu Desi Anwar waktu itu buletin siang. Jadi zaman TK kalau pulang sekolah, gue naruh tas ya kan, bocah gitu pakai kaos dalam doang depan TV nonton. Terus gue kayak random gitu ngomong ke nyokap kayak, mah someday gue bakal ada di situ loh. Gue ngomong gitu katanya. Nyokap tuh yang paling ingat ceritanya. Benar aja, alhamdulillah. Dan lo mendapatkan cita-cita lo itu ya? Betul. Omongan itu doa, guys. Keren. Itu lo berarti pada saat itu lo mengidolakan Desi Anwar ya? Sampai akhirnya lo ada satu kantor sama dia gitu? Iya, benar. She's my boss. Keren. And she's really cool. Ternyata orangnya lebih cool dari yang gue bayangkan. Jadi lucky me banget sih bisa kenal dan bersahabat baik dan bekerja bareng sama Bu Desi Anwar. Terus berarti itu masih dalam lo yang sekarang nih, karir lo yang sekarang gitu ya sebagai news anchor gitu. Itu masih dalam tahap pengembangan diri lo lagi atau lo ngerasa ini udah bakal jadi karir lama gua nih sebagai news anchor gitu? Karena cita-citanya dari kecil ya jadi kayak kalau lu tanya, lo pernah ngebayangin punya karir di luar media nggak? Jawaban gue bulat enggak. Karena udah terlalu ngelotok gue di sini. Maksudnya cetak pernah, radio pernah, TV pernah, sekarang di TV gitu. Maksudnya kalau harus memilih jalur karir yang gak akan gue tinggalin sampai gue tua, mungkin insya Allah kalau umur gue panjang gitu ya jurnalistik gitu. Gue akan tetap ada di sini sih. Oke. Dan lu menjalani karir path lu dengan sangat tertata gitu ya, dengan lu kuliah ambil jurnalistik, lu kerja di media, lu sekarang jadi news anchor gitu. Itu karir path yang lu susun dengan rapih dari lu kecil sampai sekarang tuh ya? Enggak sih, enggak. Jujur lo kalau mau tahu ya, gue nggak sengaja sama sekali. SMA, gue tuh pengen ngambil kuliah keolahragaan, kalau lo mau tahu, karena gue suka banget futsal kan. Iya. Nah, terus kayak kakak-kakak gue, nyokap gue kayak ngasih pandangannya kayak, ya gitulah atlet, masa depannya mau sampai kapan? Lo memperhitungkan gak nanti lo mau jenjangnya apalagi abis itu gitu. Gue kayak ngelihat cewek-cewek futsal yang seriusin karir mereka di futsal sampai akhirnya jadi atlet mengharumkan nama bangsa tuh kayak keren banget ya gitu kayak. Tapi pas gue mikir ternyata gue masih bisa main futsal, gue masih bisa ketemu orang-orang keren ini dengan main bareng di lapangan tanpa harus menjadi salah satu dari mereka. Dan gue ingat lagi mimpi masa kecil gue tuh apa sih, ternyata gue pengen jadi jurnalis gitu. Gue pengen jadi jurnalis, gue pengen jadi orang yang menyebarkan informasi, ingin impactful untuk orang lain gitu. Ternyata cita-cita gue emang itu, dan yang ngebantu ngingetin gue tuh kakak gue. Gitu. Akhirnya ya udah, alhamdulillah Ryan. Nah,
di kancah musik gitu ya sekarang kita ngomongin ini. Lo kan sekarang dikenal sebagai drummer band Arah nih. Terus sebelum itu juga lo jadi vokalis Hajar Black Big Band ya kan. Benar. Terus yang gue tahu juga lo udah ngeband dari SMP, ya kan? Ya kan, lo SMP ngeband, SMA ngeband, kuliah ngeband gitu. Nah, darah seni lo itu turunan atau memang jadi panggilan jiwa lo yang akhirnya lo mencintai musik dan akhirnya lo mau jadi musisi gitu? Ini pertanyaan susah banget karena jujur gue nggak tahu di keluarga gue yang real musisi itu siapa karena nggak ada. Semua musiknya tuh hobi gitu loh. Well, nyokap gue, lo kok denger nyokap gue nyanyi, gila, suaranya bagus banget. Tapi spesialisasinya doi nyanyinya apa? Mansur S, Meggy Z, sama lagu-lagu India. Nyokap gue tuh. Jadi gue besar dengan tembang-tembang dangdut nasional. Kalau lo tanya lagu-lagu zaman dulu dangdut, tahu semua gue. Berarti terus. Lo berarti tahu lah ya lagu sabun mandi, lo tahu segala macam itulah ya. Sabun katanya lo dangdut gimana sih dari dulu? Lo ngomongin dangdut yang generasi mana dulu? Dangdut yang ada di 90-an sama dangdut yang ada 2010 ke atas tuh jauh berbeda. Sabun mandi itu setahu gua lagu dangdut yang dibawain sama siapa? Jaja Miharja. Itu kan 90-an. Mata juga bisa patah. Itu kan? Iya. Tahu. Silakan kalau mau challenge gue dangdut jadul. Berarti itu tadi balik lagi ke pertanyaannya. Itu turunan atau emang ya udah itu panggilan jiwa lo akhirnya lo mencintai musik dan lo mau jadi musisi gitu sekarang? Gue nggak bisa bilang itu turunan sih. Kalau turunan tandanya ada satu yang mendarah daging menjalani profesi sebagai musisi gitu ya. Di keluarga gue nggak ada. Tapi semuanya sangat musikal gitu. Nyokap gue dengan musiknya, bokap gue dengan musiknya, kakak-kakak gue dengan musiknya masing-masing. Kayak kakak gue yang paling gede dengerinnya Lifehouse Family. Kakak gue yang di atas gue umurnya beda 7 tahun dengerinnya dari mulai generasi Nirvana, Oasis, Foo Fighter, dan semuanya lah gitu. Beralih ke gue yang akhirnya mixingan dari semua genre musik itu. Jadi gue meresap semuanya gitu loh. Well. Nah ya, akhirnya udah di sini jadilah gue. Itulah berarti akhirnya lu terjun ke musik karena emang banyak influence lu dicekokin kan abang lu, nyokap lu, segala macem ya. Ya. Nah, balik lagi sebenarnya kayak gue pengen nanya tadi kelewat kayak selain musik lo kan juga sekarang ya udahlah siapa sih yang nggak tahu Hanum yang banyak kerjaannya banyak yang nggak tahu banyak lah siapa lah gue butiran debu di pinggir jalan tendean. Kan kalau misalkan setel TV kadang wah ini dia nih muka-muka Arab yang ngebawain berita nih gitu. Lu jangan salah, muka Arab di setiap TV ada loh. Metro TV ada Maria Luzia, CNN ada gue sama Amelia Yahya. Betul. Nah, gini, kita komparasi kayak lu suka musik, lu suka jurnalistik gitu ya. Gue nggak perlu nanya, lu lebih cinta yang mana gitu ya. Gue cuma pengen minta kayak lu mendeskripsikan gitu. Seperti apa sih rasa cinta lo terhadap dua dunia itu? I can ever live without. Oke. Berarti lo nggak bisa hidup tanpa si berita-berita itu dan lo nggak bisa hidup tanpa musik-musikan itu ya? Betul. Jadi kalau lo nyuruh gue milih, lo jadi musisi apa jadi anchor? Gue mendingan tidur aja nggak mau jawab gitu. Bukan pilihan soalnya. Nah, sebagai seorang news anchor gitu ya, atau jurnalis berita, kebanyakan gitu yang memiliki kesan serius gitu di pekerjaannya gitu ya. Dan secara nggak langsung lo harus memperlihatkan citra sempurna gitu di depan banyak orang gitu kan. Oh ya? Ada iyalah. Karena gini, ya karena lo memberikan sebuah informasi yang valid gitu ke orang banyak. Dan itu kayak sebenarnya lo
harus no mistake sih, karena banyak kan kasus-kasus ketika ada pemberitaan yang salah, akhirnya si entah itu stasiun beritanya atau entah itu si apa namanya anchornya jadi apa ya? Jadi bahan bulian. Sasaran tembak. Iya, jadi sasaran tembak gitu. Ya kan? Sih, wow. Nah, iya. Tapi ada nggak kesulitan lo ketika lo menjadi pribadi yang lain gitu? Misalkan lo saat lo menjadi anak band gitu, lo gimana lo caranya nge-switch gitu? Ada susah nggak? Jujur ya, mungkin ini juga gue nggak pernah menutup-nutupi jati diri gue itu seperti apa. Jadi kalau misalnya kalian realize gitu ya, kalian nonton gue manggung sama kalian nonton gue di TV, gue tetap jadi Hanum gitu. Cuman Hanum ini kan punya banyak kayak Hanum yang cowawaan, Hanum yang bisa ngakak-ngakak ngomong ngalor ngidul, Hanum yang juga bisa lo ajak diskusi gitu loh, Hanum yang juga bisa ngobrol sama lo kayak gini gitu. Jadi gue nggak pernah nge-switch kepribadian untuk digarisbawahin. Jadi gue nggak pernah berusaha untuk terlihat menjadi orang lain. Ketika gue di layar TV bawain berita, gue tetap jadi gue. Cuman ya nggak cowaan aja gitu. Kayak gini aja. Tapi ketika gue di panggung, ya gue keluarin semua emosi yang ada di dalam badan gue, dan di kepala gue, di hati gue ya. Panggung itu adalah tempatnya gitu loh. Jadi kalau misalnya dibilang, tapi kan kalau bawain berita tuh harus serius. Nah, menurut gue itu tuh stigma masyarakat bahwa news anchor itu harus yang cantik. Oke, gitu kan. Enggak lagi gitu. Kadang orang juga lupa kalau kita tuh juga manusia. Kita tuh juga berinteraksi dengan biasa, cuman human nature aja gitu, sama kayak kalian juga, ngakak-ngakak, bercanda jorok gitu, kayak cuman ya emang nggak ada di layar aja gitu. Jadi somehow orang tuh suka lupa, atau mungkin selama ini memang image news anchor itu harus yang terlihat cold blood gitu kan, yang dingin, serius, harus selalu tendensius gitu. Semoga aja kehadiran gue dan teman-teman generasi news anchor yang ada sekarang di televisi manapun bisa mematahkan stigma itu ya, karena maksud gue kita ini jurnalis harus bisa ngeblend ke dalam lapisan masyarakat manapun gitu. Jadi kalau misalnya ada kayak gitu, gue ngerasa ditembokin gitu loh somehow. Padahal aslinya mah nggak sama sekali gitu. Kalian harus sering-sering nonton beritanya CNN deh, lihat cara kita pada siaran gitu. Beneran gue nggak promo, karena this new kind of style of anchoring benar-benar akan menjadi hawa segar untuk orang-orang yang males nonton berita. Akhirnya sekarang bisa nonton karena anchor yang kalian tonton tuh bisa menyampaikan itu dengan casual tapi tetap on point, nggak melenceng gitu. Faktanya tetap dikedepankan. Menurut gue sih gitu. Well. Nah, menurut lu kan tadi nyebutin kayak generasi lo nih. Nah, generasi lo yang lo tahu dengan teman-teman seangkatan lo sebagai seorang jurnalis ini, menurut lo gimana sekarang? Perbedaannya dari yang generasi sebelumnya itu gimana menurut lo? Menurut gue makin kesini ya, di era ini kita nggak kenal gini. Khususnya untuk anak-anak umuran yang sekarang lagi berkarir gitu ya, dengan apapun karirnya, nggak cuma jurnalis aja, nggak cuma news anchor aja. Kita tuh hampir nggak punya generation, jadi kita tuh tidak pernah memandang generation gap gitu loh, kalau menurut gue ya. Kayak gue ketemu bokap lu misal someday, atau gue ketemu sama nyokapnya siapa di jalanan, kayak the way kita meng-approach mereka sebagai orang yang kita hormati terasa lebih casual aja gitu, kayak pertemanan tapi tetap dengan respect gitu loh. Jadi bersyukurlah teman-teman yang hidup di era ini, karena kalian punya andil besar untuk bukan menggeser nilai ya, tapi kalian punya andil besar untuk bisa lebih ngeblend in sama semua generasi gitu. Apalagi baby boomers yang lumayan susah di approach gitu, karena udah dengan keyakinan mereka sendiri yang mereka yakini, hal yang menurut mereka salah benar gitu. Tapi menurut gue generasi ini diuntungkan nih, bonus demografi ini diuntungin dengan kemampuan meng-approach orang lain dengan baik, so jadi nggak ada generation gap kalau menurut gue. Kalau menurut lo gimana? Kalau menurut gue ya somehow nggak tahu ya, gue masih ngelihat kayak ada yang mungkin yang gue rasain ya, gue masih ngelihat kayak ada
beberapa keadaan kayak senioritas, kayak oh gue jadi orang yang lebih lama ada di Oh dunia ya? ini gitu. Lu harus kadang apa yang menurut gue bener ya itu tadi lu bilang gitu. Menurut gue bener ya bener, menurut gue salah ya salah gitu. Somehow kayak gitu, tapi di keadaan lain juga kadang bisa untuk kita ya mudah blend in gitu dengan kadang orang-orang sorry kalau gue bilang orang-orang golongan tua ini kadang juga ada beberapa yang udah mulai kebuka jalan pikirannya gitu. Oh nih anak muda sekarang gini nih Mm-mm. caranya, stylenya kayak gini. Oke, gimana gua nggak coba buat ikutin aja kali ya biar emang kita bisa berkesinambungan terus gitu ya kan. Iya, iya, Nah, iya, iya. kalau di masa pandemi ini, lu jadi makin hektik gak sih? Jujur iya. Iya, Gila sih. sering banyak breaking news ya. Eh, breaking news, breaking news itu sifatnya situasional dan kebanyakan cuman di momen-momen awal Hmm, doang sih, pas kita hmm, baru akan menjelang momen pandemi ini gitu. Kayak dulu setiap Pak Yuri ngasih press conference jam 12 siang itu gitu, hmm. itu pasti breaking news awal-awal dulu. Dan kalau buat kita anak-anak anchor, breaking news sama siaran biasa ya nggak ada bedanya gitu loh. Karena kenapa namanya anchor? Karena lu menguasai dari hulu sampai hilir gitu. Kalau Oke. mungkin kalau judulnya presenter, lu nge-present, lu tinggal ngebaca apa yang ada gitu. Jadi menurut gue jadi anchor itu adalah profesi yang sangat mulia dan vital gitu loh. Lo menjadi ujung tombak dari televisi lo. Jadi eh ada orang-orang yang mikir kayak, oh enak kali ya kerja di TV tinggal baca prompter doang kan, nggak perlu repot-repot, nggak pernah ke lapangan, nggak panas-panasan, nggak tahu tuh naik ojek gimana rasanya, kelilingan gitu. Ya udah, yang kayak gitu kan emang nggak tahu berarti kan profesi kita tuh apa gitu. Jadi kalau menurut gue, yang namanya lu udah punya profesi anchor di jidat gitu udah ada tulisan news anchor ya, tandanya lo emang isi seisi isinya gitu. Dan satu mungkin yang nggak boleh luput, walaupun lo isi, lo nggak boleh terbang setinggi tingginya gitu, karena lo tetap ada di bumi dimanapun lo berada untuk nge-approach orang, ketemu orang baru, ketemu narasumber dari level tukang sapu sampai presiden, lo tetap harus membumi gitu sih. Setuju gue, setuju. Setuju Tapi gue. kalau Nah, senioritas kalau hampir apa? nggak ada sih. Senioritas di kantor gue kalau lo tanya, gue Ya, hampir nggak pernah melihat itu, terutama di anak-anak anchor, sedikit pun nggak ada sih. Nggak tahu kalau ya TV mungkin lain. tergantung ya tergantung dari apa namanya situasi dari kantor masing-masing kali ya. Iya, 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 iya. Nah, tapi kalau pendapat lo nih, kan ada apa namanya beberapa pihak yang berpikir gitu bahwa Mm-mm. media itu sekarang membesar-besarkan isu virus corona. Itu pendapat tuh gimana? Membesar-besarkan, it's big, it is. Banyak Enggak, banget maksudnya korban meninggal. bukan kayak misalkan ada yang mungkin beberapa pihak kayak ini tuh cuma konspirasi, ini tuh cuma B, ini tuh cuma C, tapi nyatanya mereka kayak nggak mau ngelihat bener-bener pastinya. Oh ya udah ini tuh emang sesuatu yang harus kita selesaikan masalahnya gitu. Siapa Kan Jering? ada dia emang jaring ya namanya. Enggak, tapi menurut Iya gue maksudnya uh, semua orang berhak untuk bersuara sih, Well. Maksud gue, hmm, sekalipun sesosok Jering yang menjadi kontroversial untuk beberapa bidang orang golongan yang sekarang lagi viral dengan segala macamnya, tapi menurut gue semua orang punya rights untuk mengungkapkan apa yang mereka rasakan. Entah itu ujungnya jadi hmm, kontroversi atau enggak, ya momen sekarang kita negara demokratis kok gitu. Maksudnya hmm, lu bisa beropini dengan bentuk apapun, semua warga negara punya hak bicara yang sama gitu, asal memang lo bisa menempatkan diri di mana lo berada. Menurut gue sih gitu sih. Jadi gak usah terlalu dibesar-besarkan tentang figur-figur yang muncul di beberapa momen-momen seperti ini, karena ya mereka juga manusia sih gitu, kayak sama ya. kayak kita lah, tapi mereka punya keyakinan sendiri dengan apa yang mereka yakini, so appreciate, hargain aja kalau menurut gue ya. Ini
Ada lagi. Ada ini nggak? Rules tertentu dari kantor lo gitu yang harus lo Mm-mm. patuhi saat lo Mm-mm. tampil di depan banyak orang bukan sebagian yang anchor gitu. Mm-mm. Misalkan lo pas lagi jadi lo lagi ngeband gitu. Ada nggak sih Mm-mm. lo kan sebagai new anchor nih lo nggak boleh A nggak boleh B nggak boleh C ya ketika lo misalkan lo lagi ngeband gitu atau lo Mm-mm. lagi nge-MC acara santai gitu ada nggak sih? Mm-mm. Jujur nggak ada sama sekali. Nggak ada, nggak ada serius. Makanya gue ngerasa beruntung banget sih di tempat kerja gue yang sekarang itu. Jadi dari pertama kali arah ini jalan, sebelumnya waktu itu Mm-hmm. Hajar Bleh juga jalan gitu. Gue tuh Mm-hmm. selalu ngomong sama kantor, gue selalu ngomong sama bos gue gitu. Gue punya project baru, gini 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 gini. Kedepannya akan begini 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 gitu. Maksud gue, ketika gue dari panggung, gue juga menjadi representatif dari kalian gitu. Karena gue membawa brand CNN di pundak gue gitu. Oke. Jadi I know my place, I know what to do, but I need you guys support gitu. Maksudnya gue tetap butuh dukungan kantor dan alhamdulillah Hmm. sampai sekarang kalau urusannya buat band dan kantor gue juga tahu gitu gue ngapain dulu. Kayak sekarang gue lagi bikin live Instagram juga rutin di Instagram Ah. gue gitu. Semuanya nge-support gitu loh. Alhamdulillah banget sih, maksudnya ekosistem kerja gue itu, environment kerja gue itu sangat sangat suportif. Jadi dengan semua yang gue lakukan sekarang, toh juga kagak aneh-aneh gitu ya, gue nggak bikin kantor gue malu juga kok gitu. Jadi Ah. alhamdulillah sih, wow. Wah, berarti asik juga ya kantor lu ya. Punya apa? Lu mendapatkan support system yang tepat gitu untuk lu mengembangkan segala macam apapun yang pengen lu jalanin Iya, gitu. iya. Ya Nah, kita udah dewasa lah, semua bisa bertanggung jawab dengan dirinya dan dengan apa yang mereka lakukan. hmm. So, ya. Oke. Sekarang kita beralih ke lu sebagai musisi. Mm-mm. Arah ya. Arah Mm-mm. itu ini mungkin nggak tahu ya yang nonton mungkin ada beberapa yang masih belum tahu. Ini Arah tuh sebenarnya ada itu gimana sih? Dan gimana akhirnya lo Spesies bisa apa sih bergabung gitu gitu. ya? Iya, gimana akhirnya lo bisa bergabung sama mereka gitu. Bisa tolong Iya. lo ceritain lagi gak sih? Boleh, singkatnya adalah, sebenarnya ini panjang banget Hmm, rangkaian cerita. Singkatnya adalah, oke, Arah ini sebetulnya adalah web series, teman-teman. oke. Web series 5 episode yang karena ada satu dan lain hal, kita udah selesai syuting, udah rapi semuanya, tinggal nunggu naik tayang doang. Gak jadi tayang. Nah, tapi karena gak jadi tayang ini, akhirnya bosnya Visinema, Angga Dwi Masa Songko, kayak, Angga tuh secara personal tuh suka banget sama proyek Arah ini, kayak, kan seriesnya nggak jadi jalan, bandnya lanjutin aja lah, gitu. Ini masih ngomong semua nih random loh, yang dipasangin di posisi-posisi sebagai personelnya Arah ini nggak memainkan alat itu gitu. Kayak Tanta Ginting Oke. tiba-tiba ngegitar, Gilbert Pohan tiba-tiba ngebass, Roy Sungkono yang nggak pernah nyanyi sama sekali tiba-tiba harus jadi vokalis, dan Aziza Hanum yang nggak pernah ngedrum disuruh jadi drummer gitu. Itu pertama kalinya. Tapi emang karena project cinta gitu ya, akhirnya Oke. dan ya itu support system tuh juga sangat helpful gitu. Akhirnya alhamdulillah kita bisa jalan, bisa form as a band, real band. Awalnya banyak orang yang ngeraguin karena itu kan cuma band film doang, band series doang gitu kan. Pas lihat kita manggung, semua orang kaget gitu. Ternyata Nah, berarti beneran. berarti kalau emang misalkan ada yang apa? Lu udah punya jawaban dong ketika misalkan ada orang yang bilang, "Ah, ini sih karena personilnya udah tenarnya masing-masing gitu ya." Nah, Ini terus akhirnya muncul nih Arah gitu. Ini mm-mm. ini band Aji Mumpung berarti lu udah punya jawaban sendiri dong. Udah punya. Aji Mumpung, Gimana bentar. jawaban? Mas Andi, gue panggil manajer gue, mana jadwal manggung terdekat gitu. Kasih. Kayak kita nggak mau kebanyakan cincong, lo datang aja pas kita main gitu. Oke. Itu ya Gitu. jawaban lu itu ya. Jawaban lu itu ya kalau ada Kenapa? pertanyaan soal itu ya. Iya jawaban lu itu. Lu datang aja langsung ke tempat kita manggung, lu lihat kita manggung gimana nih band Aji Mumpung atau enggak gitu. Uh-uh. Oke. Gampang Nah, aja kan ngejawabnya. perkem,
perkembangan selama pandemi ini gimana? Maksudnya terakhir rilis kan materi yang paling baru Arah tuh yang biduan nih, Maret ya? Iya, PUBG, bener. Ya, itu di masa pandemi ini akhirnya strategi buat ngejalanin promosi gimana sih? Kan pasti ada kendala gitu ya. Hmm, Harusnya lo manggung iya, iya, di mana lo interview di mana gitu. iya. Jadi si biduan itu tuh harusnya kita manggung tanggal 4 April kemarin di final PMPL turnamen itu PUBG Mobile yang Hmm, PMPL di Senayan. Tapi kan hmm. udah masuk masa pandemi, acaranya dibatalin juga sama Tencent, dipospon entah kapan. Akhirnya mereka bikin yang versi digital gitu. Tapi kita tuh beruntung bangetnya wow karena ini lagu kan untuk game dengan base terbesar di Indonesia gitu, Ya, live mobile game. Akhirnya PUBG. tanpa PUBG gitu, tanpa kita jalan banyak untuk promo, ini lagu udah kemana-mana sendiri gitu. Jadi kayak semua yang main PUBG pasti pasti tahu lagu biduan gitu loh. Apalagi Hmm. kayak mereka yang ngikutin kemarin untuk ke turnamen PMPL karena kita bikin video klipnya sama official PUBG Indonesia bareng sama Ah, para finalis-finalisnya itu yang gamers. kemarin para gamers yang lulus ke final gitu. Jadi alhamdulillah akhirnya strategi promonya tuh juga lumayan jalan dengan kepabjiannya. Tapi ya kita arah doa aja semoga pandemi ini segera berlalu. Sumpah wewu kangen banget manggung parah. Kangen Para banget. teman pasti. Cuma ya teman-teman musisi yang lain juga kalau misalkan gue tanyain gitu ya, ya Mm-mm. jawabannya serupa gitu. Mereka emang pada kangen manggung dan karena nggak ada yang bisa ngegantiin saat mereka ada di panggung terus ngeliat interaksi orang, Energi dari energinya penonton gitu. tuh luar biasa banget cuy. Nah, Susah buat digantiin. berarti si Arah ini dengan awalnya project yang dibikin sama Angga Dwi Masa Songko, terus Mm-mm. akhirnya jadi serius gitu. Nah, Mm-mm. pembagian porsinya di Arah tuh gimana sih? Kayak yang ciptain lirik lagunya itu siapa gitu. Rangka musik awal yang bikin siapa gitu. Jadi kita punya music director namanya Andre Harihandoyo. Kalau lo pernah dengar bandnya dia, Andre Ya, Harihandoyo and Sonic People. Nah, ya tahu. karena ini awalnya musik buat web series, jadi music directornya itu yang nyiptain 5 lagunya Arah di EP itu semuanya Andre. Setiap lagu Hmm, itu nyeritain kisah tiap-tiap personel yang dikisahin di series itu gitu. Jadi misalnya oke. ini jarang gue ceritain di live mana-mana. Ah, Jadi kayak lagu Telepati itu adalah cerita gue dan salah satu personel gitu. Terus oke. lagu I Want Rock and Roll itu adalah cerita gue sebagai drummer yang ceritanya tuh gue pengen lepas dari jaring ikatan orang tua gue yang ngatur gue untuk kawin gitu. Padahal gue pengen jadi drummer gitu. Di series itu ceritanya. Oke. Kalau ya masing-masing lagu tuh ada cerita tentang masing-masing kisah personel di web series itulah. Dan akhirnya jadi karena lagu itu udah kita record, udah rapih, udah workshop apa segala macam udah jadi, kita jadiin EP-nya Arah gitu. Tapi kalau lo nanya, jadi karya originalnya Arah tuh apa? Ya biduan ini. Jadi biduan ini Oke. gue sama Tanta sama Pak sama Andre Haryandoyo, kita masuk studio. Hmm. Satu lagi sama Gilbert juga, cuman karena Gilbert posisinya di Jogja, jadi kita nektokan gitu via grup Hmm. WhatsApp untuk ngelarin ini. Pertama kali kita dikirimin bagannya, kayak bentuknya tuh sama Gilbert dulu dari Jogja. Gue sama Tanta matangin di sini. Akhirnya udah, jadi kita benar-benar inside studio berhari-hari untuk ngelarin lagu ini karena sama PUBG cuma dikasih waktu 2 minggu. Jadi Arah diuji banget tuh bikin lagu, mixing, mastering, Wah. sampai kelar dalam waktu 2 minggu. Aku appreciate sama teman-temanku, kalian keren guys. Itu lirik yang buat si Tanta apa sama lo juga? Sama gue juga, sama Tanta juga, Oke. Gilbert juga. Oke. Nah, tadi lo bilang lo akhirnya secara tanda kutip diceburin sama Angga buat jadi drummer dan diarahin. Adjustment lo jadi seorang drummer di arah itu gimana? Gampang nggak? Apa lo mesti ada latihan khusus buat ngasah lo ngedrum gitu? Ada latihan ada, tapi awalnya itu gue itu emang sangat suka, maksudnya selama gue bermusik gue itu lumayan banyak, biasanya kan kalau vokalis lo ngedengerinnya melodi gitu kan, gitar atau keys gitu. Hmm. Kalau gue tuh suka banget sama beat, gue suka banget sama drum.
gitu. Emang udah suka sama drum dan gue ada basic perkusi zaman kuliah dulu. Gue punya band cewek-cewek gitu berempat, gue main perkusi sambil nyanyi gitu ala-ala. Jadi sebetulnya jadi sebetulnya kayak di sini ada Kafaya nih, Kafaya senior gue di kampus. Mungkin Kafaya tahu dulu band gue sama Vika Vicky ada anak kembar, anak kompas Oh, sama ini. Vika, sama Vika, sama Vicky. Kenal kan? Iya, ya itu si Twins itu dulu kita satu band, namanya Fedi dulu. Iyalah. Iya. Oh iya, berarti lu sama Vika sama Vicky dulu. Vika sempat, cuman project seneng-seneng doang gitu, karena gue emang suka banget perkusi. Nah, sebetulnya modalnya cuman gue paham beat aja gitu loh. Tapi kan kalau untuk berduduk di belakang drum, zaman bocah dulu kalau SMP kalau masuk studio paling main pentang-pentung gitu doang gitu emang kayak suka drum tapi nggak benar-benar ngedalemin drum gitu. Akhirnya project ini mau nggak mau jadi harus totally banget belajar drum, dan kebetulan cowok gue juga drummer jadi belajarnya dengan cinta gitu. Jadi kan alhamdulillah. Nah, itu lo tahan dulu. Itu nanti akan gue tanyain soal itu. Tapi itu nanti ya. Itu nanti. Okay. Nah, berarti ini kan dengan lo udah jadi drummer gitu ya. Perempuan biarah gitu sekarang. Secara nggak langsung ya. Lo itu sudah jadi lo udah masuk list sebagai salah satu drummer perempuan di Indonesia. Yang setahu gue populasinya itu nggak banyak. Bener. Apa rasanya lo jadi salah satu di antara mereka? Oh gila, enggak sih. Takut. Lah, kenapa harus takut? Ngeri. Karena lo kalau ngomongin drummer cewek, men, kita punya Wizra, Aryo Elon, Ziggy Zaga. Kita juga punya si Cimit, kok si Cimit lagi? Si Alsa. Alsa sama Wizra tuh juga salah satu tutor gue. Terus ada siapa sih? Rani ya? Drummer cewek, Rani Ramadhani. Kayak kalau nama Aziza Hanum ada di situ, mohon maaf, saya belum siap. Saya di belakang gang aja gitu. Nggak mau ada di situ, takut gitu loh. Nah, nih ada yang nanya nih. Perasaan lo gimana pas main drum di atas panggung depan banyak orang? Perasaan gue tiap mau main drum. Tiap memulai, overthinkingnya kayak, ya Allah, kalau aku kenapa-napa gimana gitu. Kayak kalau aku kepleset, satu band semuanya hancur nih gitu. Tapi enggak, overthinking cuma ada di awal doang. Pas gue udah main, emosi, kebahagiaan gue semua keluar di situ. Jadi kayak gila, thankful banget. Malah ada momen-momen di mana kayak, lu lebih milih nyanyi apa ngedrum? Kayaknya ngedrum deh. Tapi lu diarah juga sambil nyanyi kan? Lu backing vokal juga kan? Nyanyi, gitu. Nom. Hah? Apa? Lu diarah juga nyanyi juga kan? Iya, nyanyi. Bener. Iya. Lu berarti ngelakuin dua hal secara langsung ya? Lu harus lu berarti orang yang bisa membagi konsentrasi dengan cukup baik ya? Dengan drum sambil nyanyi. Emang iya ya? Karena iya. Karena pas lagi ngedrum otomatis kalau musiknya main gue akan nyanyi gitu. Insting vokalis itu nggak hilang. Gue pasti teriak-teriakan nyanyi. Oke. Nah, berarti ada yang lu ini nggak? Lu rasa perasaan berbeda ketika lu biasanya ada di paling depan sebagai lu vokalis, terus akhirnya lu sekarang ada di paling belakang, orang paling belakang di ketika manggung sama teman-teman band lu. Ada perasaan yang lu rasain beda gak? Jujur sih, gue nggak pernah. Paling ya momennya itu adalah kadang teman-teman gue ini kalau di depan kan kalau gitarnya sama basis lo masih bisa pada diri sebelahan kan. Kalau drummer ya gimana gue mukulnya kalau gue harus maju ke depan gitu. Kadang mereka tuh suka lupa untuk interaksi ke belakang. Tapi di luar itu semua gue merasakan sensasi yang sangat berbeda dan itu menyenangkan dan gue sangat menikmati gitu. Kayak ada maksudnya biasa jadi lead di panggung terus ada di belakang, nggak ini sih, nggak jadi bikin gue ngedrop gitu, nggak sama sekali. Experience-nya beda. Makanya tadi kalau misalnya ditanya, lu
mendingan vokalis apa drummer. Kalau sekarang ditanya gue lebih pengen jadi drummer gitu. Karena gue udah sangat menikmati. Drummer favorit lu siapa? Gilang Ramadan Di sih. yang perempuan di scene lokal. Oh ya, Alsa dan Wizra, who else? Iya. Mereka berdua tuh gila tuh. Wizra Tapi tuh, lu udah kenapa? Azra, ya, dua nama itu yang lu udah lihat penampilannya atau lu masih ngerasa masih belum banyak lagi nih yang gue lihat drummer perempuan lain di Indonesia gitu? Atau Enggak, memang karena lu udah yakin gitu, oh dari mereka awal, gitu yang iya. Ada drummer cewek di luar yang gue suka banget, namanya The Pocket Queen, kalau lo pernah oke. lihat di Instagramnya. Itu juga keren banget, niga, cewek, keren banget, lucu banget gitu bentuknya, drummer. Terus kalau ngomongin soal Al sama Wizra, kenapa mereka? Karena gue banyak banget melihat mereka di karir perjalanan gue yang belum seberapa ini gitu, kayak belajar single stroke, double stroke yang dari mulai simpel kayak gitu tuh gue ngeliat Wizra banget, karena Wizra tuh tangannya bagus banget. Bahkan cowok gue aja ngakuin kayak tangan aku aja nggak sebagus Wizra, katanya si Ikif gitu. Gue kayak jadi contoh-contoh yang gue lihat sekarang ya, kebetulan juga teman-teman gue dan mereka sangat nggak pelit ilmu. Jadi gue sering banget sharing sama Alsa, sering banget sharing sama Wizra untuk urusan ngedrum di arah. Karena jujur, men, instrumen yang belum gue kuasain sepenuhnya, tapi sekarang kayak mau nggak mau, gue harus ada di situ gitu. Jadi awalnya pasti lumayan cukup bikin pusing, tapi juga karena support mereka dan bagaimana gue melihat kerennya mereka ketika mereka ada di belakang cymbal dan snare gitu ya. Jadi gue mengidolakan mereka banget sih. Oke. Nah, rencana arah itu nanti bakal jadi band yang seperti apa sih menurut pemikiran lo dan teman-teman yang lain gitu? Karena kalau bisa dibilang kan arah ini muncul ke permukaan dengan apa ya? Banyak akhirnya soundtrack film, soundtrack untuk game gitu ya. Game. Ya kan? Nah, menurut lu sama teman-teman lu di arah gitu, rencana kedepannya itu nantinya ini band ini bakal jadi band yang kayak gimana sih? Udah pernah ada omongan gitu belum sih? Band ini akan menjadi band yang bisa hadir di Belantika Musik Indonesia dan memberikan impact yang baik sih. Maksudnya kalau memang kita ditakdirkan ya nanti ada soundtrack film atau soundtrack apapun lagi, atau kita harus jalan dengan apa adanya kita aja, kita siap gitu. Maksudnya whatever will be. Ini kalau menurut gue nggak tahu kalau anak-anak yang lain. Ya whatever will be, as long as gue masih tetap bisa produktif di musik gitu, I'm in gitu loh. Oke. Pasangan lo kan drummer ya? Ini nih, gue suka masuk pertanyaan ini nih. Ini ada pasangan lo kan itu drummer sekarang gitu ya? Weh, halo Mas Ikif. Waduh. Iya, lo kan nama Ikif ya? Ikif tuh drummer kan? Terus dia sekarang nyanyi juga gitu kan? Nah, sejauh apa hubungan spesial lo itu mempengaruhi perkembangan musik lo sekarang? Wah gila, jauh banget. Sangat mempengaruhi kehadiran. Contoh lo bisa jelasin gimana? Iya, kehadiran Ikif sebagai pasangan tuh nggak cuman pasangan buat gue, tapi Ikif tuh juga guru. Maksudnya musik-musik kayak Ikif juga sedikit banyak menginfluence gue. Tapi begitu juga sebaliknya, kamu terinfluence dengan musik-musik aku kan? Tuh, dia juga mendengarkan apa yang menurut gue bagus gitu. Terus kayak dia juga memperkenalkan gue dengan figur-figur drummer yang bisa jadi panutan gitu loh. Skill-skill yang menurut gue impossible untuk gue kuasain sebelumnya, gara-gara Ikif, semua jadi kerasa gampang gitu. Asik. Pernah ada momen-momen romantis gak sih? Kenapa? Ada momen-momen romantis gak sih? Lo kayak lagi diajarin main drum gitu. Pernah ada momen-momen romantis gak lo lagi diajarin sama Ikif gitu? Ini mainnya kayak gini. Terus jadi... Enggak sih. Dia kalau yang ngajarin gue drum, gue bawaannya mau tawuran. Kayak
nyebelin banget kalau lagi ngajar. Iki kalau lagi jadi guru tuh menyebalkan tapi bikin jadi bisa gitu. Nah gue itu kan anaknya bosenan ya. Misalnya kayak lagi diajarin sesuatu terus gue ntar aja. Itu kayak awalnya tuh dia kayak ya kamu gimana dong, ya masih lemah gitu. Lama-lama kayak ya udah terserah. Ntar kalau nggak bisa ya kamu, aku sih ya cuma ngajarin doang. Jelek kan lo digituin gitu. Iya. Dan itu akhirnya membuat lo terpacu ya. Membuat gue terpacu gitu. Berantem akhirnya jadi bisa gitu. Iki guru yang baik lah dia. Emang Po, ada ini project podcast lo sama Ikif gimana sih? Yang si Timur ke Barat? Timur ke Barat ditanya ini. Lagi COVID, lagi pandemi. Wah. Padahal tetap ketemu. Iya, terakhir kan lo bikin apa sih? Pacaran pada masa pandemi. Iya. Pacaran pada masa pandemi, iya benar. Jadi sebetulnya tuh Timur ke Barat itu dibuat. Itu apa? Timur ke Barat ini tuh dibuat di perjalanan antara rumah dia di Jakarta Barat ke rumah gue di Jakarta Timur. Makanya namanya Timur ke Barat itu. Oke. Dan sekarang keseringannya kalau perjalanan pulang, either gue ketiduran. Nah sebetulnya itu karena supaya gue gak ketiduran, makanya kita bikin podcast. Kalau sekarang kan karena udah capek sama kerjaan gitu kan, udah lelah. Jadi kita kalau di mobil itu dengerin musik, nyanyi-nyanyi teriak-teriakan, kalau nggak ngobrol. Gitu. Jadi kayak momen bikin podcastnya kapan? Jadi awalnya proyeknya dari enjoy, mulai terasa ambisius, terus mulai sekarang jadi kayak, tar dulu, lantut, nggak lanjut. Tapi gue tuh menyadari ya, ternyata gue itu nggak podcast person emang. Maksudnya gue tuh lebih suka yang visual. Gue lebih suka yang melihat bentuknya gini loh. Kalau podcast tuh apa ya? Ya nggak tahu sih. Gue aja kali kayak gitu kayak. Itu belum kalau gitu. ngomong kayak gitu ya. Kalau ngomong kayak gitu, itu jadi salah satu alasan lo waktu dulu cabut dari radio nggak? Oh enggak. Oh enggak. Enggak lah, enggak. Trax FM itu adalah kantor terindah ya. yang nggak akan pernah gue lupain seumur hidup. Gue nggak pernah akan bisa nemuin sahabat, keluarga kayak di Trax. Bahkan kayak sama teman-teman gue sekantor, Reza Candika, Anka Tama, Cia Wardana, sampai sekarang gue masih sahabatan banget gitu. Kayak gue nemu keluarga di situ, bukan cuma kerjaan. Jadi kalau misalnya dibilang gue udah bosan sama radio, gue pindah ke TV, gue ke net, enggak sama sekali sih. Saat itu kesempatannya ngajak gue buat ke net dulu gitu, kayak ayo dong sikat petualangan selanjutnya gitu. Tapi ya, Trax tetap selalu di hati gue sampai sekarang sih. Jadi melankolis nginget lantai 8. Iya, asli kangen ya, aduh. Oke, nih gue sekarang mau masuk ke pertanyaan simple, trivia question lah, yang udah gue bikin lah buat lo ya. Jadi pertanyaannya mungkin levelnya lebih ringan untuk apa namanya, terusin ini semua itu. Nih ya, pertanyaan ini satu nih. Apa satu album musik yang lo dengerin dan lo bersyukur banget punya kesempatan buat dengerin album itu? After Plus, The Adams. The Adams. Oke, kenapa? After Plus, track pertamanya udah bikin gue kelojotan sih, jatuh cinta banget. Gila sih. After Plus itu menurut gue best of the best. Ya sebetulnya lagu-lagu di Adams yang lain gue juga suka, cuman After Plus itu definisi dari kesempurnaan track, debut track yang berhasil dibikin sama anak-anak di Adams. So I love it too much. Yeah. Itu album yang paling lo bersyukur akhirnya lo bisa denger ya. Yes. Kalau satu album atau lagu yang ketika lo dengerin gitu, akhirnya lo nyesel gitu dengerin itu materi gitu, either atau nggak sesuai ekspektasi lo, atau anjing ini saks banget sih musiknya gitu, apa ada nggak? Saks musiknya? Atau enggak, ya lo nyesel gitu akhirnya, anjing kenapa gue dengerin ini ya, ada nggak? Jujur ya, enggak ada. Semua ada, musik serius yang gue nggak ada, asli. Semua musik yang gue dengerin itu punya keajaiban sendiri gitu loh. Kayak
punya reaksi tersendiri di dalam kepala gue. Either itu musiknya gue suka atau enggak. Tapi apa ya? Gue tidak pernah mengkotak-kotakan ih najis gak bakal gue dengerin lagi amit-amit gitu. Nggak ada sih seumur-umur ya. Nggak ada kayaknya satupun lagu yang gue tidak appreciate. Enggak sih, nggak ada. Berarti lo punya satu lagu ini dong yang ketika lo tadi kan lo bilang lo bisa apa ya menghasilkan sesuatu dari lagu yang lo dengerin gitu. Pernah nggak lo ngedengerin satu lagu terus gara-gara satu lagu itu ada hal yang lo lakuin gitu? Ini personal banget sih tapi. Yes. Ya, satu lagu yang menurut gue momentum dalam hidup gue itu banget ya. Ketika gue down, ini gue sederhanakan pertanyaan lo. Ketika gue merasakan sesuatu which is down, gue selalu mendengarkan lagu ini dan jadi obat penawar. Oke, apa itu? Vienna, Billy Joel. Oke. Itu kayak slow down, you crazy child, you so ambitious for a juvenile, kayak ditampar-tampar gitu. Ambi banget sih lo jadi bocah. Tenang aja, Vienna nungguin kok gitu. Kayak wow, gila sih. Gue bisa nangis berkali-kali. 1000 kali diputar bisa 1000 kali nangis gue. Asli, oke. Berarti itu salah satu lagu yang sangat penting buat lo ya? Penting banget sih. Banyak orang bilang lebay lo gitu. Gara-gara gue suka, Ikif juga jadi suka banget gitu. Parah. Gimana? Dia jadi suka banget lagu Vienna. Kayak kita akhirnya punya momen-momen yang sama ketika kita ngedengerin lagu itu, kayak gila, cure banget ya gitu. Padahal kata emak gue, baca selawat, dengerinnya selawat. Gituan. Kamu gitu. Nggak sholat kamu musyrik gitu, takutkan. Astagfirullah. Terus dari semua lo sebagai jurnalis gitu ya, dari semua musisi yang pernah lo wawancara, siapa yang paling bikin lo terkesima gitu pas lo wawancara dia? Wah, susah nih pertanyaan. Yang paling bikin gue terkesima, musisi yang paling bikin gue terkesima pas wawancara. Wah, gila sih. Terlalu banyak, bingung gue. Bung Glenn sih. Bung Glenn. Tapi Kakak Bung tuh bentuknya nggak wawancara resmi ya, karena gue kenal lama. Setiap gue ngobrol sama dia, gue dapet sesuatu yang baru gitu. Entah itu pandangan hidup, entah itu pengetahuan, entah itu cara melihat sesuatu gitu. Bung Glenn tuh penuh dengan influence super duper positif gitu. Dan gue yakin gak cuma gue yang merasakan itu. Hampir semua orang yang kenal sama beliau pasti juga merasakan hal yang sama. Iya sih. Betul. Gue setuju sama lo. Karena ketika gue ngobrol sama dia waktu itu kayak, gila nih orang, gila sih gitu. Gak ada yang lain lagi gitu. Makanya. Oke. Terus lanjut. Ada nih hal absurd yang pernah kepikiran sama lu mau lo lakuin ketika lu lagi ngomong depan kamera bacain berita. Ada nggak? Ada. Karena gue tahu lu tuh orangnya gimana dengan pikiran lu itu. Apa? Kayak gue tuh kebayangin momen gue siaran tuh jadi momen musikal gitu loh. Kayak bisa nggak sih gue closing program terus tiba-tiba gue kayak thank you for the music, kayak jadi kayak sound of music gitu. Kayak momen-momen apa tiba-tiba gue mau ngerespon dengan nyanyi aja gitu, boleh nggak sih gitu. Kadang suka. Lu udah pernah bilang belum sama bos lu kayak gitu? Oh, kadang ditantangin, misalnya kayak kemarin lagi tribute tuh Didi Kempot, lu nyanyi dikit dong lagu Didi Kempot. Ya kali, jangan dong gitu. Kayak itu kan bahasa Jawa, bukan bahasa gue. Takutnya gue salah ngomong, ada yang gak seharusnya keucap, kan takut gitu. Gitu sih. Kadang gue suka membayangkan momen siaran gue itu menjadi momen musikal. Random banget. Itu ya yang pernah terpikir, salah satu pikiran nyeleneh lo ya ketika lo lagi
apa namanya, baca berita depan kamera gitu ya. Terus hobi lu kan gue tau lu suka bola, main futsal gitu, kita pernah main futsal bareng, ya kan. Kurang kurang lebihnya lu tau lah ya nama dan muka pemain bola gitu ya. Menurut lu Kalau bola apa? gue nggak terlalu paham. Kalau lo nanyanya futsal lokal atau sepak bola lokal, gue masih agak ngerti. Kalau bola luar, Sadis, gue lu lebih lokal ya anaknya ya. Iya, gue local wisdom banget cuy. Gokil, gokil. Oke, menurut lu siapa pemain bola lokal yang gak cocok main bola dari tampangnya? Kok gitu sih? Loh, ya kan gue nanya, ya siapa tahu menurut lu, wah dia lebih cocok jadi artis TikTok mungkin. Ya, itu kan siapa coba? Pemain bola lokal, nggak enak gue. Gak enak gue. Adalah yang ganteng kawin sama artis. Oke. Cocokan jadi Menurut lu artis dia TikTok, bener kata lu. gitu. Menurut lu dia lebih cocok jadi artis TikTok ya? Kecakepan. Kayak kalau Ya dia udah. lagi di lapangan, sayang jangan panas nanti hitam gitu. Nanti someday lu ketemu orangnya, lu bilang aja sama dia, bro, lu kayaknya gak cocok main bola, bro, lu lebih cocok jadi artis TikTok kayaknya, bro. Oke, jadi mending lu hari profesi aja. Terakhir nih, tolong kasih tahu 3 fakta dari lu yang orang tuh nggak ada yang tahu sampai sekarang. Tiga fakta dari gue yang orang nggak tahu sampai sekarang. Gue jago ngaji. Tuh, apa kenapa Kis? Kira-kira itu dari Kirby. Jadi salah satu alasan ibu-ibu gue jadi naksir banget sama Hanum adalah karena ternyata dia apal Surat Yasin. Sepanjang-panjang apaan tau? Mantap. Subhanallah, kan harus balance gitu. Oke. Satu. Itu tadi kan satu, lo jago ngaji dan lo hafal Yasin nih. Mantap. Satu hal yang patut dibanggakan loh. Bagus, karena lo mungkin sudah menyiapkan salah satu pahala untuk nanti. Jadi gue hafal Yasin dan gue. Oke, 2 lagi. Apalagi ya fakta yang gak banyak orang tahu. Apa? Gue bingung deh. Gue like open book sih, kayak semua orang tahu gue kayak gimana. Enggak, pasti ada yang orang nggak tahu. Pasti ada ya? Ada. Ya kayak itu tadi, ternyata lu jago ngaji, orang kan nggak banyak yang tahu. Gue udah bisa make up sekarang. Itu Itu tuntutan atau gimana? Tuh, akhirnya sekarang tuntutan karena di era pandemi gini gak ada makeup artist di kantor, jadi semuanya dituntut untuk bisa makeup. Jadi walaupun cuman pakai BB cushion, bedak sama blush on aja, gue ngerasa gue udah sukses bisa makeup muka gue sendiri. Tapi kalau lo nyuruh gue yang bikin ini yang kayak cewek-cewek gambar-gambar di sini tuh gue mati sih, nggak bisa. Nah, itu nyambung sama ada pertanyaan titipan dari teman gue, anak kelas juga cewek. Dia nanya, skincare lu tuh apa sih? Serius. Kan pada saat gue ya mau ngobrol sama lu ini ya. Terus kan ya sharing sama anak-anak yang lain. Terus dia nanya gitu, tanya nama Hanum dong, skincare dia apaan? Iya. Ada yang nanya sama aku, skincare aku apa katanya. Jujur, cuman air wudhu aja. Nggak. Gue itu, jadi gue sempet pakai yang rangkaian skincare banyak gitu kan, karena kulit gue tiap hari kena make up. Nah, gue bukan tipikal orang yang ngeliatin review produk satu-satu. Jadi gue biasa pakai produk berdasarkan rekomendasi teman-teman gue. Nah, sekarang partner diskusi skincare gue itu adalah adanya Ikif. Karena adanya Ikif tuh
super rajin gitu untuk urusan semua skincarean. Nah, jadi bukan bermaksud untuk promosi guys. Sebelumnya gue itu gue tuh pasti pakai toner karena kulit gue tuh kering. Pakai toner, terus gue tonernya apa aja tapi harus kulit kering. Ini kesannya lo yang nanya, lo centil banget laki nanya-nanya skincare. Enggak nih, pokoknya buat putih kuntilawak, kalau misalkan gue yakin lo pasti nonton gitu, dan lo meminta gue untuk menanyakan itu sama Hanum nih, jawaban Hanum ya. Kalau lo bingung apanya, lo langsung DM Hanum aja tuh, tanya skincare apa. Iya, yang firstnya itu ya cuci muka biasa pakai sabun. Setelah itu udah kering, gue pakai toner. Toner yang sekarang gue pakai itu Sensasia Botanica yang Neroli. Karena kulit gue kering. Kocak deh. Karena kulit gue kering. Setelah itu gue cuman pakai pelembabnya Clinique yang Moisture Surge. Karena kulit gue lagi kering parah. Si ngerti gue. Gitu doang. Si ngerti. Catet. Jadi guys, buat kalian yang kulitnya lagi kering-kering, cracking gitu, kalian bisa pakai seperti yang aku pakai. Gitu. Sebelumnya tuh yang kayak cewek-cewek lain gitu yang pakai apa? Serum, terus pakai apa berapa lapis, sempet ada di momen itu, tapi itu ngerusak kulit gue. Jadi sekarang gue cuman cuci muka biasa doang, semprot toner biar seger, udah, sama pakai pelembab. Itu doang skincare gue. Oke. Terakhir, satu fakta terakhir tentang lo yang orang belum banyak tahu. Satu fakta terakhir yang orang belum banyak tahu. Gue nggak bisa bawa mobil. Dan lo nggak mau belajar itu? Enggak. Bagus. Cowok gue nyetir, dan semoga nanti kalau gue udah jadi orang kaya, gue akan pakai supir gitu. Jadi kayak gue nggak perlu effort belajar nyetir. Mungkin untuk bisa sih penting ya gitu. Kayak ada dulu beberapa kali kesempatan liputan yang mengharuskan gue untuk bisa nyetir. Gue twist angle liputannya menjadi sosok reporter yang nggak bisa nyetir gitu. Jadi kayak nggak masalah, nggak apa-apa. Sebetulnya bisa, cuman nggak lancar kayak orang pada umumnya gitu. Jangan ketawa-tawa Anda. Gitu. Jadi. Iya, karena lu nggak meniatkan untuk melancarkan itu kan. Enggak lah, kayak ya udahlah, orang-orang sekitar gue juga nyetir semua kok. Mental diva. Oke, berarti gue konklusiin 3 fakta yang orang belum tahu dari lu itu adalah lu jago ngaji, lu udah bisa make up sekarang, dan lu nggak bisa bawa mobil. Oke? Oke lah, kalau begitu Num. Terima kasih untuk sama-sama, waktu lu. Semoga karir lo lancar terus, lu sehat terus, arah jalan terus, lebih bagus. Kabarin gua kalau misalkan arah punya sesuatu yang baru. Tapi harus gimana? Dong. Plak harus nge-review arah juga dong, belum kan? Belum ya? Kayaknya waktu itu udah pernah. Oh ya udah, nanti bisa lah. Kalau materi-materi baru lu tinggal kabarin gua. Oke? Yoi. Oke lah. Terima kasih ya Hanum ya. Thank you banyak ya, Wew. Sama-sama Hanum. Teman-teman. Good talks. Ya, salam buat teman-teman di arah semua. Oke, ya. Will do. Nanti kita bertemu ya. Bye. See you.